Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Utami dengan NIM 1120100625, kelas MA 20C10, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen Bapak Muhammad Putih SEMM. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi berjudul konstitusi dengan membawakan poin-poin sederhana. Di antaranya ada pengertian dari konstitusi itu sendiri, kemudian konstitusi yang digunakan di Indonesia, dan perbandingan antara konstitusi yang digunakan di Indonesia dengan negara lain. Saya ambil contoh pada kali ini adalah konstitusi Amerika Serikat. Langsung kita mulai untuk materi yang pertama. Untuk materi yang pertama adalah pengertian konstitusi. Konstitusi dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pemerintahan negara. Biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang, dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. Di Indonesia, konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi yang bentuknya tertulis dan menjadi sumber yang menjadi rujukan segala peraturan perundang-undangan yang ada di negara Indonesia. Pengesahan Undang-Undang Dasar 45 dilakukan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Fungsi UUD 1945 sebagai konstitusi ialah sebagai penentu atau pembatas kekuasaan, pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara, sebagai fungsi simbolik yaitu sarana pemersatu dan sebagai sarana pengendalian masyarakat. Konstitusi memiliki peran penting dalam suatu negara, yaitu memberikan pembatasan kewenangan kekuasaan pemerintah agar pemerintah tahu batas kekuasaannya, tahu batas kekuasaan mereka tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan, sehingga saat menjalankan tugasnya, pemerintahan negara tidak melakukan dengan sewenang-wenangnya, yang akhirnya dapat memberikan perlindungan hak-hak bagi seluruh warga negara agar terlindungi dan tersalurkan dengan baik. Konstitusi dapat menjadikan suatu negara mencapai tujuan yang diinginkan atau diharapkan, dan dapat mengatur secara mengikat suatu pemerintahan yang dilakukan di suatu negara. Mungkin tanpa konstitusi, negara akan hancur atau bisa saja tidak akan berkembang dengan baik. Materi yang selanjutnya adalah perbedaan konstitusi di Indonesia dengan negara Amerika Serikat, yaitu Konstitusi Amerika Serikat. Yang pertama, kekuasaan Amerika terdiri dari 3 kekuasaan, yaitu legislatif, yang terdiri dari House of Representative and Senate yang bergabung dalam sebuah kongres. Dua eksekutif yang terdiri dari presiden dan wakil presiden sebagai pemimpin, kemudian 3 yudikatif yang terdiri dari MA dan 13 mahkamah banding serta 95 hakim distrik. Sedangkan di Indonesia terdiri dari 3 kekuasaan, yaitu legislatif yang terdiri dari DPR yang di bawahnya ada DPRD dan DPD, kemudian kedua ada eksekutif yang terdiri dari presiden dan wakil presiden. Kemudian yang terakhir ada yudikatif yang terdiri dari MA dan MK.
Nah, selanjutnya, penafsiran konstitusi Amerika Serikat berada di tangan MA Federal, sedangkan Indonesia memiliki hak uji materi terhadap undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar 45 dengan MK dan hak uji material terhadap peraturan di bawah undang-undang ada di tangan MA. Kemudian yang selanjutnya, sistem pemerintahan Amerika Serikat memberikan wewenang kepada setiap negara bagian untuk mengurus wilayahnya masing-masing. Sedangkan sistem pemerintahan Indonesia melimpahkan kekuasaan daerah pada gubernur di setiap provinsi, wali kota di setiap kota, bupati di setiap kabupaten, dan bagian daerah kecil lainnya. Pada keseluruhannya akan melapor ke pusat sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian yang selanjutnya, jabatan kepala negara Amerika Serikat menjabat selama 4 tahun, sedangkan kepala negara Indonesia menjabat selama 5 tahun. Kemudian sistem perekonomian di Amerika Serikat menganut sistem perekonomian pasar, sedangkan di Indonesia menganut sistem perekonomian campuran. Kemudian yang terakhir, teori kedaulatan Amerika menganut teori kedaulatan hukum, sedangkan Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat bagi penonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.